Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk bisa berbagi ilmu, dan insya Allah nanti kita akan mengadakan diskusi. Perlu diketahui ini adalah kegiatan akhir, jadi webinar akhir dari rangkaian pengabdian kepada masyarakat dari Rumpun Matematika. Ya baik Bapak Ibu sekalian, tema yang diangkat pada siang hari ini mengenai peningkatan kualitas pembelajaran matematika untuk guru SMP melalui soal-soal high order thinking skill HOTS. Jadi harapannya setelah kegiatan ini setidaknya kita sebagai pengajar, pendidik yang berkecimpung di bidang matematika memiliki pengetahuan tambahan bagaimana soal-soal HOTS yang dibangun, dan diharapkan dari situ terjadi peningkatan kualitas pembelajaran yang nanti akan kita lakukan terhadap siswa kita. Di sini saya didukung oleh tim saya, yaitu Pak Yudi Mahatma, Bu Debbie Agustin, dan Andika Sulistiani. Baik Bapak Ibu, di sini ada paparan awal tentang konsep HOTS, High Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Istilah HOTS ini cukup ramai dan cukup sering dibahas beberapa waktu terakhir karena memang menjadi satu refleksi ya Bapak Ibu, kejadian asesmen di negara kita terhadap soal-soal PISA untuk siswa didik kita. Peringkat PISA-nya kan tidak terlalu baik dibandingkan negara-negara lain, dan menjadi satu analisa kenapa kemampuan siswa di Indonesia khususnya matematika itu drop gitu ya, tidak terlalu baik. Ya ternyata salah satu alasannya adalah memang tidak terbiasanya siswa kita diberikan soal-soal yang terkait problem solving. Nah, problem solving sendiri itu adalah salah satu karakter yang ada di dalam HOTS, bagaimana memecahkan masalah. Menjadi catatan juga bahwa high order thinking itu tidak berarti soalnya lebih sulit, ya, tidak berarti soalnya lebih sulit. Jadi kadang-kadang kita menjadi ketakutan karena ini jangan-jangan soalnya sulit. Yang membuat sulit mungkin karena tidak biasa, ya. Dan bisa jadi soal yang sulit pun itu malah bukan soal yang HOTS, karena ternyata untuk menyelesaikannya hanya dengan menghafal, ya Bapak Ibu. Padahal di dalam HOTS itu menghafal itu adalah komponen yang tidak termasuk di dalamnya, ya. Jadi di dalam HOTS, kalau berdasarkan ranah kognitif Bloom, itu masuknya di dalam analisis, evaluasi, dan kreasi. Tapi di dalam ranah ini kan kita tahu ada 6 tingkatan ya. Apakah berarti tingkatan analisis, evaluasi, dan kreasi ini merupakan 3 tingkatan di bawahnya atau tidak? Ternyata itu sebetulnya satu kesatuan. Tapi selama ini yang kita lakukan hanya fokus di tingkat yang bawah, C1, C2, dan C3. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada kreativitas dan berpikir kritis. Ini memang ini sesuatu yang sangat penting di dalam pembelajaran matematika, Bapak Ibu. Yang kedua, permasalahannya adalah kontekstual, bisa dilihat dan bisa dikenali dari hal-hal yang baru. Bisa juga misalkan masalah yang muncul sekarang tentang COVID, itu bisa diangkat sebetulnya di dalam HOTS ini ya. Nah, dan stimulus soal HOTS ini dia harus memotivasi. Jadi dia tidak sekedar informasi, tidak sekedar membaca, si anak harus bisa menginterpretasikannya. Dalam hal ini memang peran Bapak Ibu sebagai guru, ya, peran kita sebagai guru setidaknya bisa menunjukkan bagaimana sih cara membaca, bagaimana cara mengolahnya dari informasi yang ada. Nah, kemudian ada lagi bukan soal-soal rutin dan mengusung kebaruan. Jadi ketika soal rutin itu adalah soal yang sangat terpola, tinggal ganti angka selesai gitu kan, anak dengan cepat bisa melakukan itu. Tapi ketika dibuat modifikasi, nah itu yang anak harus dibiasakan, ya Bapak Ibu. Dan ini tidak diujikan berulang-ulang. Jadi kalau soalnya susah tetapi hanya ganti angka, maka si anak akan bisa mengingat prosedurnya dan itu menjadi tidak HOTS lagi. Gitu. Jadi bisa jadi soal yang HOTS menjadi tidak HOTS untuk beberapa siswa karena bisa jadi dia sudah pernah membacanya. Itu yang tidak kita inginkan di dalam pembelajaran. Jadi tipe-tipe soal HOTS ini ya bisa dibagi menjadi 4 hal besar.
Yang pertama, soalnya ada gambar, tabel, pemahaman tentang bagaimana anak membaca tabel, diagram, gambar, itu akan sangat menentukan bagaimana dia menyelesaikan suatu soal. Kemudian ada lagi soal unsur wacana, jadi soal cerita. Soal cerita ini bagi kebanyakan siswa kita itu sulit, karena dia harus merangkum dan meramu ini sebetulnya apa sih yang ditanya, ini tentang apa, ceritanya bagaimana. Kemudian ada soal unsur kreativitas, mencari solusinya, kadang-kadang diperlukan langkah-langkah yang tidak biasa untuk menyelesaikannya. Kemudian ada juga unsur analisa, unsur menyelidiki dari sebuah wacana. Mencari dan menggali informasi ini memang sesuatu yang tidak mudah kadang-kadang ketika tidak dibiasakan ke anak. Untuk teknis, strategisnya Bapak Ibu, untuk membuat soal HOTS ini, ya kita bisa melihat dari kompetensi dasarnya, kemudian membuat kisi-kisi soal, kemudian membuat stimulus, menulis butir, dan membuat pedoman. Untuk bagian ini adalah sesuatu yang sifatnya memang administratif ya Bapak Ibu. Karena memang ketika kita membuat satu soal, ini sebisa mungkin dipenuhi sisi administrasinya. Ada variabel X, ada variabel Y, kemudian diberikan dua persamaan ini ya. Kemudian yang ditanya apa, X ditambah Y. Ini menjadi soal LOTS. Kenapa? Jadi dia diberikannya secara eksplisit. Bagaimana membuat soal seperti ini menjadi soal HOTS? Ini salah satu saja caranya. Kita berikan satu ilustrasi soal di sini ya. Saya memperoleh bunga sebesar 1.100.000 dari 2 deposito yang masing-masing memiliki bunga sebesar 4% dan 5% dalam 1 tahun. Jika jumlah uang yang berada di masing-masing deposito tersebut dipertukarkan, maka saya akan memperoleh bunga sebesar Rp1.150.000. Total uang yang saya dapatkan setelah didepositokan selama 1 tahun adalah... Ini sama dengan yang tadi kan Pak berarti? Nah, ujung-ujungnya sih iya Bu, ujung-ujungnya sebetulnya. Tetapi kan begini Bu, kalau di awal ya, bagian ini, itu kan saya berikan langsung Bu ya, 4X tambah 5Y. Saya tidak tahu X itu apa, Y itu apa. Yang penting angkanya seperti itu, kemudian diselesaikan saja. Nah, sekarang ceritanya Bapak Ibu masuk misal di kelas diberikan soal seperti ini, gitu ya. Ya kita tidak mengatakan ini soal tentang sistem persamaan linear dua peubah, tidak seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana siswa melihat ini? Bagaimana mengkonstruksi jawabannya? Bagaimana menganalisanya? Baik, saya munculkan slide selanjutnya. Jadi kira-kira begini, Bapak Ibu. Kalimat pertama itu ada di persamaan pertama. Kalimat kedua ada di persamaan kedua. Nah, tetapi total uang itu koefisiennya malah 1,04 ya. Bukan sekedar X ditambah Y. Kalau yang ditanya X tambah Y saja itu artinya apa? Uang yang disetorkan saja. Besar depositonya. Tanpa bunga. Tanpa bunga ya, oke. Tanpa bunga. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau si anak hanya menghitung X tambah Y, itu tidak menjawab soal gitu ya, karena ada kata-kata deposito di situ. Nah, bentuk yang kiri 4X tambah 5Y sama dengan 110, dengan bentuk yang kanan itu kan sebetulnya sama-sama SPLDV, hanya ganti angka. Tetapi bagaimana menyajikan SPLDV yang tidak kita berikan secara eksplisit langsung gitu ya bentuknya, kan ini menyelesaikannya apa? Mau substitusi boleh, mau eliminasi boleh, hanya beda di koefisien tidak ada masalah sebetulnya kan. Ketika anak sudah punya kemahiran untuk mengerjakan secara prosedural, ternyata itu masih dianggap sebagai LOTS gitu. Makanya peran kita sebagai pengajar pendidik di sini bagaimana menyajikan soal-soal yang mungkin rutin menjadi tidak rutin dengan menambahkan sesuatu di sini dalam bentuk soal cerita, tabel dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika melihat soal HOTS, Bapak Ibu tetap tidak boleh melupakan LOTS-nya. Selanjutnya Pak Yudi, silakan Pak Yudi.
ya kita diberikan sebuah gambar ya. Ada gambar pohon dan gambar gedung dan sebuah narasi cerita bahwa ada pohon berada di depan gedung yang tinggi. Pohon itu punya tinggi 8 meter. Nah, pada suatu waktu tertentu, bayangan gedung itu berimpit dengan bayangan pohon. Jadi maknanya adalah seperti gambar itu ya. Artinya garis bayangan gedung dengan garis bayangan pohon itu berhimpit, dan ada keterangan data seperti itu bahwa jarak atau tinggi bayangan pohon itu adalah 10 meter, sementara tinggi gedung adalah 15 meter. Ya. Maka pertanyaannya, berapa tinggi gedung yang sesuai untuk ukuran tersebut? Baik, pertama kan kita harus ada pemahaman dulu bahwa masalah ini bisa kita bawa ke masalah geometri ya, mengenai apa? Kesebangunan. Jadi, teorinya kita mungkin sudah paham kesebangunan. Jadi di sini kita bisa bahwa masalah ini, gambar ini bisa kita pandang sebagai suatu segitiga dengan tinggi H, di mana H ini nanti akan mewakili tinggi gedung dengan panjang alas 15 dan segitiga ini siku-siku. Katakanlah sudut ini ada sudut elevasi yang sudah tertentu ya. Segitiga kedua diketahui bahwa sisi tegak D ini 8 dan alas AD adalah 10. Nah, kalau kita sudah paham dengan kesebangunan bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama, berarti kan kita tinggal membuat perbandingan antar segitiga. Jadi CB ya, kita bisa membandingkannya misalkan antara CB dengan ED. Nah, CB kita bandingkan dengan yang sudah diketahui alasnya AB, ED dengan alasnya AD. Baru kita substitusikan angkanya, H per 15 sama dengan 8 per 10, atau H itu sama dengan 8 per 10 kali 15, maka hasilnya dikali 12. Ya, itu oke, pembahasan untuk yang slide ini ya, slide tadi. Yang berikutnya ini soal ujian nasional SMP tahun 2016. Ceritanya Doni mengambil permen dari kantong. Dia lihat warna permen tersebut, diberikan warna masing-masing permen yang ada di dalam kantong sebagai berikut ya. Oke, yang ditanya adalah berapa peluang Doni mengambil permen warna merah. Ini soal UN SMP 2016. Ya, kita tahu bahwa untuk menghitung peluang itu tinggal kita hitung berapa banyak unsur kejadian yang kita inginkan dibagi dengan banyak unsur dari outcome dari eksperimen ya, keluaran dari eksperimen. Di sini eksperimennya kan adalah mengambil permen. Ada berapa outcome? Pertama kita harus baca grafiknya dulu. Di situ kan kalau kita konversi ke angka kita dapat bahwa merah itu ada 6, oranye ada 5, kuning dan hijau masing-masing ada 3, biru ada 2, merah muda ada 4, ungu ada 2, dan coklat ada 5. Ya, jadi kalau ditanya eventnya apa, maka kita tahu bahwa yang diinginkan adalah kejadian warna merah. Nah, ada berapa unsur merah di situ? Kita tahu dari grafik ada 6, dan berapa hasil dari keluaran eksperimen itu tinggal kita jumlahkan masing-masing warna. Jadi untuk warna merah ada 6, oranye 5, dan seterusnya tadi, kita akan dapatkan jumlah total permen yang ada di dalam kantong tersebut adalah 30 buah. Sehingga ketika ditanya berapa peluang terambil merah, tinggal kita bandingkan kedua nilai tersebut, yaitu 6 per 30 atau sama dengan 1 per 5. Ya. Ya, itu contoh yang kedua. Ya, sebentar Pak Yudi, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu, bisa terlihat nggak di sini sisi HOTS-nya seperti apa Bapak Ibu? Dimunculkan grafik dalam soal ini ya, dalam soal pengambilan, biasanya kan tidak ada grafik. Ya. Ini eksplisit nggak Bapak Ibu? Diberikan permen warna merahnya sekian-sekian, diberikan secara jelas nggak? Enggak, tidak implisit.
Tidak ya. Jadi berarti kan siswa di sini memberikan apa? Harus baca grafik. Betul, membaca. Betul, membaca. Ya. Betul. Betul. Kemudian tadi merecall-nya di bagian mana coba? Mengingatnya di bagian mana? Kan pertanyaannya peluang. Peluang berarti kan siswa harus tahu mencari peluang tuh bagaimana sih? Apa yang harus dibagi apa gitu? NA banding per NS. Betul. Betul. Konsep peluangnya. Betul. Jadi teorinya begitu ya Bapak Ibu. Ini susah nggak kalau dibuat eksplisit? Misalkan permen merah 6, permen orange 5 dan Terlalu seterusnya. gampang. Betul ya Bapak Ibu. Terlalu gampang. Tetapi belum tentu mudah ya untuk siswa kita untuk bikin soal seperti ini. Jelas ya, membedakannya jelas ya. Kalau tadi jam 10 Olimpiade itu memang karakteristiknya berbeda. Tapi kita kan di sini masuknya di HOTS. Jadi kalau ada pertanyaan OSN sama HOTS, ya sebetulnya OSN juga bisa kita kategorikan HOTS gitu ya. HOTS-nya HOTS advance, perlu inilah pendekatan khusus. Iya, begitu ya Bapak Ibu ya. Soalnya mudah ya ternyata. Mudah ya? Iya. Jadi di dalam HOTS ini apa ya? Menganalisanya ya diperlukan betul bagaimana menggunakan informasi, menggabungkannya untuk bisa menyimpulkan dan mendapatkan hasilnya. Menggabungkan informasi. Ya. Oke. Bu Debbie bisa memaparkan soal selanjutnya, silakan Bu Devi. Dalam 1 tahun, Pak Bambang itu memanen padi sebanyak 10 kali. Di sini diberitahukan bahwa panen pertama itu 13 kilo, panen ke-8 itu dia memperoleh 55 kilo. Jika kenaikan panennya itu setiap tahunnya itu adalah tetap, maka berapa mediannya? Nah, di sini kan dikasih tahunya adalah median dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kan memanennya sebanyak 10 kali. Akan terkecoh ini karena panennya sampai ke-8 kan ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi hanya berpikirnya pasti cari mediannya itu adalah ya panen yang ke-4 atau ke-5 gitu. Tapi kan di sini panennya sebanyak 10 kali. Berarti panennya sebanyak 10 kali. Lalu karena kita tahu panen pertama adalah 13, maka kita dengan menggunakan aritmatika kita bisa tahu bedanya selalu tetap berarti 6 kilo. Selanjutnya panen yang mediannya, berarti kita akan cari tahu yaitu panen yang ke-5 dan panen yang ke-6. Setelah itu kita memperoleh panennya itu 40 kg. Oke. Bisa terasa Bapak Ibu di sini bagaimana menyajikan soal HOTS, tapi sebetulnya konsep yang digunakan pun juga konsep-konsep yang itu sudah pasti diajarkan di kelas, dikenalkan. Konsep median, konsep peluang. Ya, Bapak Ibu ya. Jelas ya ini ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau komentar dulu sebelum kita coba berikan kesempatan ke Bapak Ibu untuk balas satu konstruksi soal ini masuknya LOTS atau HOTS gitu ya. Seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Susah ya bikin soal HOTS ya. Nah, pernyataan bagus tuh Bu. Susah atau tidak? Baik. Untuk menjawabnya harus dicoba dulu Bu. Ya, dicoba dulu. Baik Bapak Ibu, saya share screen dulu sebentar. Saya berharap Bapak Ibu sekarang membuat ya 5 menit 10 menit coba gitu ya. Pilih saja materi yang menurut Bapak Ibu bisa untuk dibuat HOTS ya. Kalau Bapak Ibu biasa mengajar kelas 7 ya, buat saja yang materi kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu ya. Nanti di-upload ya, soalnya di-upload. Kemudian kita bahas di sini. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi Bapak Ibu untuk bisa merasakan apakah yang saya buat itu sudah termasuk HOTS atau tidak gitu, atau semi-semi HOTS atau bagaimana. Itu ya Bapak Ibu. Linknya silakan disampaikan itu Andita di chat. Oke, ada upload dari Bu Putri ya. Iya, jadi ini latihan saya Pak. Kebetulan ready di laptop, jadi saya taruh aja gitu. Sebetulnya sih pengennya kalau nomor 1 atau nomor 2 saja, itu nomor 1-nya tidak tertulis ya, yang Faris dan Fauzan itu.
Mangga Pak dikomentari. Ini saya bikin sendiri. Baik, ini bikin sendiri ya, Bu Debbie, silakan untuk mengomentari, silakan Bu Debbie. Faris Fauzan ya, sama Ustazah Hindah ya. Oke. Jarak AX dan DX-nya sama ya? Untuk jarak AX dan DX-nya sama. Oh iya, DX. nggak ada ya? Ada Bu, sebetulnya itu tulisannya, berarti dia nggak ikut ke upload. Akar 24 dengan 4 akar 3, Bu. AX-nya akar 24, DX-nya 4 akar 3. AX-nya akar 24, ya. DX-nya 4 akar 3. Itu B dan C. Jadi jarak dari A ke B dan C ke D itu sama ya Bu Putih ya? Iya, Betul ya? betul. Bagusnya kalau ditambahkan ya biar jelas. Karena ini mobil A, B, mobil polis, mobil C ini dan titik D adalah sama. Ini di sini nggak ditulis bilang jarak mobilnya. Jadi baiknya sih ditambahkan. Oh, gimana Bu? Maaf. Sebaiknya ditambahkan, kan sementara jarak titik A. Oh, ini koma ya? Ada koma. Iya. Oh, iya, maaf. Saya nggak. Sementara jarak Nggak muncul. Ya. misalnya mobil Fauzan, mobil Faris, dan titik D adalah sama. Oke. Ini Ibu sudah ada jawabannya, Bu Putih? Sudah, Pak. Sudah membuat jawabannya. Sudah diuji cobakan ke siswa? Sudah, Pak. Hasilnya bagaimana, Bu? Alhamdulillah, ya Pak, 50% lah. 50% bisa, Pak. Untuk soal nomor 1 dulu ya, Bu. Faris dan Fauzan ini ya. Oke. Iya. Mereka mengerjakannya dengan apa, Bu? Pakai Pitagoras, Pak, mereka. Kok arahnya ke Pitagoras bagaimana coba? Ya, jadi ini bahannya itu sebetulnya kan akar dan pangkat ya, bab akar dan pangkat. Ya. Tapi kan saya suka jalan-jalan, Pak, kalau bikin soal gitu ya. Jadi kan itu kan kalau misalnya dikuadratkan kan termasuk ya Pak, itu seperti mengalikan 2 kali gitu. Jadi kayak akar 24 dikuadratkan berarti kan 24 pangkat setengah dikuadratkan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi insya Allah itu dapat. Nah itu jadi setelah dihitung itu antara A sampai D itu 6 akar 2 Pak. Jadi dibagi 3 karena itu sama persis. Sama. Jadi 2 akar 2. Gitu. Iya. Kalau Ibu misalkan bikin soal ada segitiga ya, sebutlah segitiga AXD gitu ya. Kemudian titik B dan titik C terletak di antara A dan D dengan kemudian Ibu kasih keterangan tuh, kasih garis coret 2 untuk menunjukkan bahwa jaraknya sama. Maka hitung jarak B dan C gitu misal ya. Dengan dikasih keterangan di bawah garis AX itu berapa tadi? Akar 24 ya? Iya. Kemudian yang DX tadi berapa? Berapa tadi? DX itu berapa? 6 akar 2 berapa? 4 akar 3 Pak. 3 ya? Iya. 4 akar 3 ya. Nah, itu tampilkan dalam bentuk gambar. Itu informasinya eksplisit sekali, Bu. Eksplisit sekali. Kalau soalnya yang diubah eksplisit, berarti anak memang akan menggunakan konsep Pitagoras juga betul. Tetapi mengkonstruksi dan menyelesaikan masalah itu ketika diberikan soal cerita seperti ini dengan diberikan langsung eksplisit angka-angkanya di bawah gambar, itu nilainya ya akan berbeda yang didapat, Bu ya. Akan berbeda. Dengan menambahkan gambar-gambar, ilustrasi, itu sebetulnya kan bisa membuat menjadi lebih menarik sebetulnya ya. Tapi konsepnya yang digunakan sama. Begitu ya Bu Putih ya. Masih Jadi bisa ini termasuk masuk. soal HOTS nggak Pak? Masuk nggak? Masih bisa. Masih bisa.
membahasakan informasinya itu dengan narasi ya Bu, membahasakannya masih narasi. Tetapi saran saya kalau gambarnya dihilangkan ya Bu, misal gambarnya dihilangkan, Ibu cukup bilang misalkan dari A bergerak ke timur ya, ke timur X bergerak naik ke utara sampai D sejauh sekian meter gitu. Jadi nanti menggambar segitiganya itu berdasarkan cerita. Jadi si anak membayangkan, oh bergerak dulu ke timur, dari A ke timur sejauh sekian meter, kemudian naik ke utara sejauh sekian meter. Nanti dari titik A dari titik D kembali lagi ke A dan seterusnya. Itu disampaikan dalam bentuk wacana. Oh iya, baik. Itu akan membuat anak mencoba memodelkan dari informasi yang ada di cerita begitu Bu. Oh iya, baik Pak. Saya cek lagi ada nggak yang upload lagi ya. Ikuti saya bahas satu soal dulu, mohon maaf. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas partisipasinya. Ibu Nur Junior, mohon maaf. Hadir Ibu? Ada Pak. Ini share screen-nya, iya, share screen-nya muncul ya. Raka ingin menghadiri muncul ya. Ada Pak. Ada, baik. Ini buat sendiri atau bagaimana Bu Nur? Buat sendiri Pak, sisa penelitian. Materi kelas berapa ini Bu? Yang nomor 1 itu kelas 7, yang nomor 2 itu kelas 8 materi fungsi. Kalau yang nomor 1 bisa ke operasi bilangan bulat, atau ke mungkin yang awal-awal untuk awalan sudut kan ada pengukuran waktu. Bisa ke situ Pak. Bisa ngamati yang nomor 1 Pak ya. Silakan. Nomor 1 saya rasa bisa. Iya silakan Pak. Karena kan ini cuma masalah penjumlahan aja ya. Tapi untuk menyusun ininya memang perlu ini kan, perlu dikonstruksi dulu problemnya apa, terus apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini sudah diuji cobakan belum Bu ke siswa? Tapi gini ya, Sudah, kalau dalam penyelesaiannya ini sebenarnya cuma ada 3 pilihan kan, A, B, C ya. Artinya siswa mengerjakannya masih bisa dengan cara mencoba satu persatu ya. Ini ada informasi perbedaan waktu nih Pak Yudi, GMT plus 9 sama GMT plus 7. Jadi dia dimainkan informasinya di situ Pak. Cuma masalahnya ini kan cuma ada 3 pilihan kan, maskapai A, B, atau C kan. Betul. Artinya siswa tinggal cobain satu persatu aja. Tapi ini data yang maskapai ini datanya real Pak. Saya ngambil dari internet. Data maskapai memang rata-rata penerbangan jam keberangkatannya sama durasinya memang rata-rata segitu. Jadi saya survei waktu keberangkatan dan durasi perjalanan dulu ke website-website yang ada booking tiket dan lain-lain gitu Pak. Iya, cuma masalahnya ini artinya siswa bisa mengerjakan tanpa harus mengkonstruksi problemnya, tinggal dicobain maskapai A. Kalau naik maskapai A nyampainya kapan, maskapai B nyampainya kapan gitu. Mana yang terlambat, mana yang enggak gitu kan. Kecuali misalkan maskapai A, B, C jadwal keberangkatannya di durasi perjalanan. Kemudian pertanyaannya kalau dia mau naik maskapai A berarti pada pukul berapa maskapai keberangkatannya ya. Tapi kayaknya enggak terlalu juga agak aneh. Ini materi bilangan ya Bu, penjumlahan bilangan ya Bu? Iya Pak, saya masukin ke situ untuk PH biasanya. Enggak, sebenarnya kalau konstruksi ininya sih bagus ya. Cuma yang saya khawatirkan itu nanti siswa tuh ngerjainnya cuma nyobain aja. Kalau naik A itu nanti sampai di Tokyo jam berapa, terlambat apa enggak gitu. Jadi ini istilahnya cuma nyobain satu persatu aja. Nah, gimana caranya supaya siswa itu dipaksa untuk merumuskan masalahnya sendiri, terus mencari triknya gitu. Nah, kira-kira apa yang harus diubah? Apa yang mungkin apa yang harus disembunyikan datanya atau gimana ya? Itu kalau dari saya seperti itu, Pak. Ya nggak apa-apa Bu Nur. Jadi memang ketika melihat soal ini kita arahkan menjadi soal hoax atau tidak, itu kadang-kadang butuh penambahan informasi, nggak apa-apa gitu. Ini soalnya memang soal matematika, mutlak
HOTS atau tidak ya kadang-kadang relatif juga gitu ya. Tapi ketika dia memenuhi unsur, di situ ada analisa, memilah-milah informasi, dan itu memang dikategorikan HOTS, oke. Tetapi tadi kan ada catatan dari Pak Yudi bahwa unsur coba-coba di sini itu bisa mengurangi nilai HOTS-nya. Karena itu mungkin bisa dimodifikasi dari sisi bahasanya sehingga si siswa mengkonstruksi formulanya, mengkreasikan suatu modelnya sehingga pertanyaan ini tidak langsung kelihatan, oh ini dibeginikan, yang dihitung adalah begini 3 gitu. Jadi tetap ada proses untuk menjumlahkan, misalkan kalau jam 16.35 ditambah 14 jam 15 menit, ini kan dia pasti perlu pengetahuan tentang bagaimana sih penjumlahan jam konversi ke menit. Itu kan juga butuh pengetahuan begitu, Bu. Jadi ada unsur membandingkan juga nih maskapai A, B, dan C. Terus ada perbedaan waktu, GMT, kontekstualnya memang sudah Ibu angkat di situ ya, mencari data surveinya real gitu ya, itu sudah cukup baik. Ini bisa ditambahkan modifikasi, dikembangkan sedikit tidak apa-apa. Begitu Bu Nur, mohon maaf ya. Baik Bapak, terima kasih. Iya Bu. Ya baik Bapak Ibu. Ini juga terbatas waktu, sudah jam 2:43. Pak Yudi atau Bu Debi mau menanggapi ini pertanyaan dari Bu Ratna Nur Herdiati. Tahapan berpikir HOTS dilihat dari mana dan dikatakan telah mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi ketika mencapai apa? Gimana Pak Yudi atau Bu Debi mau menanggapi chat dari Bu Ratna Nur Herdiati? Kalau saya sendiri ini sebenarnya standar tinggi rendah itu kan juga tidak terlalu terlalu ada patokan gitu. Sampai sejauh apa sudah dikatakan tinggi atau dikatakan belum tinggi ya. Intinya kan kita mencoba melatih siswa itu untuk berpikir yang maksudnya di luar di luar rutin gitu. Dan melatih siswa supaya mereka tuh bisa mengkonstruksi sendiri permasalahannya apa dan bisa mencoba untuk mencari jalan keluarnya tanpa harus menggunakan apa-apa yang sudah tersedia gitu. Jadi intinya dia coba mencari jalan keluar sendiri gitu. Nah kalau masalah itu apakah sudah tinggi atau belum, saya kira kita nggak punya patokan yang benar-benar terukur ya, yang membatasi ini sudah dikatakan tingkat tinggi atau belum gitu. Tapi kalau saya intinya yang penting adalah kemampuan siswa untuk bekerja di luar hal-hal yang rutin, artinya tidak selalu mengandalkan istilahnya suapan dari gurunya gitu ya. Tapi ketika dia menemukan suatu masalah, dia bisa menggunakan ilmu yang dia sudah punya itu dan dia konstruksi sendiri, dia bangun sendiri permasalahannya sambil mencari bagaimana metode atau strategi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, terima kasih Pak Yudi. Itu Pak kalau dari saya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, jadi Bapak Ibu, salah satu poin di dalam HOTS adalah kan berpikir kritis ya Bapak Ibu. Nah, berpikir kritis itu salah satu manfaatnya adalah siswa menjadi cermat dan teliti untuk mengambil keputusan. Jadi pengaruh ketika seorang siswa itu memiliki kemampuan itu terlihat dari tindakannya, dari pola berpikirnya begitu. Nah, setelah mengukur dia sudah tinggi atau belum ya kita bisa lihat ketika dia diberikan soal-soal yang sifatnya HOTS, dia bisa memiliki keterampilan dalam mengerjakannya, dalam menyelesaikannya, cara-caranya tidak terduga, itu bisa jadi dia sudah memiliki kemampuan itu. Justru yang penting buat kita, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita merasakan betul ya ketika kita berkutat membuat soal di tingkat HOTS, maka dari situ kita bisa mengukur, ketika siswa kita bisa mengerjakan, ya mudah-mudahan dia sudah masuk ke dalam ranah C4 sampai C6. Jadi memang kita dulu yang mencoba menyelesaikan, melis gitu ya, ini C1, C2, C3-nya di mana,
C4 sampai C6-nya di mana. Ketika itu sudah bisa kita lakukan, misalnya kita bisa menilai paling nggak siswa kita sudah masuk di ranah yang mana. Kalau kaitannya nanti apakah anak-anak HOTS bisa mengerjakan soal OSN atau tidak, ya ketika dia sudah terbiasa berpikir kritis, cermat, dan segala macam, ya mudah-mudahan bisa lebih cepat mengenali dibanding yang belum biasa. Begitu ya Bapak Ibu, respon dari kami. Mengingat terbatas waktu juga, ini nanti Bapak Ibu setelah acara selesai, Bapak Ibu masih diperkenankan untuk mengirimkan soal. Saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini bisa untuk mengirimkan soal buatannya di dalam drive yang tadi untuk bisa kita komentari sebagai bentuk partisipasi Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan dari situ Bapak Ibu bisa tergambar paling enggak, oh ya ketika membuat soal ini sudah masuk di HOTS atau belum, gitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin materinya itu dari kami. Untuk selanjutnya bisa diberikan link kuesioner akhir di chatnya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, sudah berpartisipasi di kegiatan akhir ya, kegiatan akhir dari rangkaian pengabdian masyarakat Rumpun Matematika FMIPA UNJ. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah berkenan mengikuti. Ada yang satu kegiatan, 2 kegiatan, sampai beberapa kegiatan. Kami membagi materi-materi di dalam pengabdian ini berdasarkan kebutuhan yang ada, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan rangkaian yang sudah terlaksana sampai hari ini itu memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru sekalian, sehingga bisa menambah kapasitas, pengetahuan, dan kemampuan, dan mudah-mudahan bisa diterapkan ke dalam kelas, di dalam pembelajaran. Mungkin efeknya tidak terlihat sehari 2 hari ya, karena ini kan adalah sifatnya pembekalan yang tidak terlihat secara langsung. Begitu Bapak Ibu. Sebelum diakhiri, kita adakan sesi foto bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan videonya sebelum kita tutup. Untuk halaman pertama, kita mulai 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk halaman kedua, dimulai 1, 2, 3. Baik. Sudah semua ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami bagikan bisa bermanfaat, menjadi amal jariah juga untuk kami, dan bisa menjadi amal jariah juga untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai guru pendidik, mau nggak mau kita terus belajar sampai kapanpun, dan siswa kita sangat mengharapkan bimbingan kita. Karena itu kita pun juga harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri.